Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita ucapkan puji dan rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yaitu nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Tanpa pula salawat beriringan salam, marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Nabi akhir zaman, suri tauladan bagi kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang mana kami beranggotakan saya sendiri, Nur Maleni, dan teman saya Ananda Suci Makfirah. Yang mana materi yang kami bahas tentang beberapa model penelitian Islam yang ketiga, yaitu pemikiran modern, filsafat Islam, dan pendidikan Islam. Beberapa model penelitian Islam yang ketiga. Yang pertama, model penelitian pemikiran modern. Pemikiran modern dapat diartikan sebagai arah pemikiran yang maju menuju kepada pembaharuan. Adapun menurut Muhammad Abduh, terdapat dua macam metodologi pemikiran modern. Yang pertama, pemikiran modern yang sekuler. Pemikiran ini yang menjaga akidah Islam, tetapi juga mengaplikasikan pemikiran Barat sebagai hukum positif. Dalam pemikiran ini cenderung kepada sekularisme, yang bertujuan untuk memisahkan agama dan negara dan menjadikan hukum positif Barat sebagai pengganti syariat Islam yang masih memerlukan pembenahan. Yang kedua, pemikiran modern yang agamis. Pemikiran ini yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai mobilitas, rohani, dan keagamaan. Dalam pemikiran ini, menerapkan akidah dan syariat Islam sebagai sumber hukum yang paling utama dalam kehidupan beragama. Model penelitian pemikiran modern. Pada penelitian pemikiran modern dalam Islam, telah banyak penelitian dilakukan oleh para ahli. Di antaranya, yang pertama, model penelitian Dillier-Noer. Dua, model penelitian H.A.R. Gibb. Dua, model penelitian filsafat Islam. Filsafat berasal dari kata filien, yang artinya mencintai, dan dari kata sophia, yang artinya kebijaksanaan. Jadi, filsafat dapat diartikan sebagai pengetahuan mengenai semua hal melalui sebab-sebab terakhir yang didapatkan melalui penalaran atau akal budi. Sedangkan kata Islam yang berasal dari kata bahasa Arab itu aslama yusallimu islaman, yang berarti patuh, tunduk, berserah diri, serta memohon selamat dan sentosa. Dari sejumlah pakar yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian filsafat Islam, dapat diambil kesimpulan bahwa filsafat Islam adalah merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan di dalam dunia Islam atau peradaban umat Muslim yang berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Model-model penelitian filsafat Islam. Pada model penelitian filsafat Islam yang dilakukan oleh para ahli dengan tujuan untuk dijadikan bahan pembandingan bagi pengembangan filsafat Islam selanjutnya. Adapun model-model penelitian filsafat Islam yang pertama, model Muhammad Amin Abdullah. Yang kedua, model Otto Horowitz, Majid Fakih, dan Harun Nasution. Yang ketiga, model Ahmad Fuad Al-Ahwani. Selanjutnya, pembahasannya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ananda Suci Makfirah. Kepada Ananda Suci Makfirah, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang model penelitian pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian pendidikan Islam. Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses perubahan sikap atau tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pembelajaran dan pelatihan. Menurut
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, pendidikan Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam. Yang kedua, ada metode pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam merupakan cara atau usaha yang dilakukan untuk kegiatan bimbingan dan pengajaran dalam memahami Islam. Ada beberapa metode yang digunakan dalam pendidikan Islam, di antaranya yang pertama, taklim. Taklim diartikan juga sebagai pengajaran. Biasanya taklim ini salah satunya adalah ceramah yang biasa digunakan oleh para pendidik dalam mengajar. Taklim merupakan metode dasar dalam pendidikan. Yang kedua, ada tabyiin. Metode ini biasanya pendidik harus menjelaskan materi atau objek dengan benar supaya materi tersebut benar-benar jelas dan dimengerti oleh orang tersebut. Yang ketiga, ada tafsil. Pendidik harus menjelaskan secara detail tentang persoalan yang dibahas. Penjelasan tersebut tidak dikarang atau dibuat-buat, serta mempunyai sumber yang jelas yang menyangkut persoalan tersebut. Yang keempat, ada tafhim. Metode ini digunakan pendidik untuk memberikan kesamaan persepsi mengenai benda, permasalahan, ataupun kasus yang dibicarakan. Ketiga, metode penelitian ilmu pendidikan Islam. Dilihat dari segi objek kajiannya, ilmu pendidikan dapat dibagi kepada 3 bagian, yaitu yang pertama pengetahuan ilmu, yaitu pengetahuan tentang hal-hal atau objek-objek yang diperoleh dengan melakukan penelitian ilmiah dan teori-teorinya bersifat logis dan empiris. Yang kedua, ada pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan tentang objek-objek yang abstrak logis, diperoleh dengan pikiran dan teori-teorinya bersifat logis dan hanya logis, tidak empiris. Yang ketiga, ada pengetahuan mistik, yaitu pengetahuan yang objek-objeknya tidak bersifat empiris dan tidak pula terjangkau oleh logika. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Demikianlah pembawaan materi kami tentang beberapa model penelitian Islam ketiga. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.